Ya, senang Bapak Ibu semua untuk ada bersama pertemuan worship from home hari ini. Nah, saya nggak suka menggurui, saya nggak suka rasa bahwa saya paling tahu, paling pinter, paling rohani, enggak ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai ya rekan bersama-sama di dalam pelayanan, saya ingin mengajak kita, memang kita harus memikirkan kata be strong, jadi kuat. Ya, jadi kita ini mesti harus kuat memang. Karena begini, kata kuat itu kan kata sifat. Ya kan? Kata kuat itu kata sifat. Nah, itu sifatnya siapa, Bapak Ibu? Itu sifatnya Tuhan kita. Ya, Tuhan kita ini kuat loh. Tuhan kita ini kuat. Makanya saya katakan ini buat Bapak Ibu. Orang kalau mengerti ini, dia tidak akan punya mental korban. Ya, saya tidak mau punya mental korban. Mental korban itu kan maunya dikasihani terus. Rasanya saya yang paling susah. Nggak ada yang sesusah saya, udah. Pokoknya saya ini susah banget. Ya, jangan. Jangan. Kan kita ini lebih dari para pemenang. We are more than a conquerors, Pak. Kita ini lebih dari para penakluk loh. Roma 8 berkata kan, kita ini lebih dari pemenang karena Kristus. Nah, kalau kita nggak punya mental ini, Bapak Ibu, ya nanti untuk memberi nggak mudah. Nanti untuk serve others nggak gampang. Untuk melayani yang lain nggak gampang. Kita maunya dilayani terus. Tahu nggak Bapak Ibu, ciri orang sakit itu dilayani. Coba di rumah sakit, orang mau fitness kayak apa, tadinya nge-gym lah atau apa, six pack mungkin. Kalau dia lagi sakit, nggak bisa mandi sendiri, dilapi, makan disuapin. Kan nggak ada saya ketemu orang di rumah sakit, kemudian mandi, bawa gayung ke kamar mandi gitu sambil pakai infus. Kan nggak ada. Nggak, ya walaupun malu, tapi ya terpaksa dilapin, disuapin karena sakit. Makanya kalau orang sakit itu nggak suka melayani, susah melayani, maunya dilayani. Nah, ya. Jadi memang kita harus kuat. Nah, saya kalau katakan kuat di sini, itu bukan sekedar bilang secara fisik ya, walaupun fisik harus kuat lah, exercise perlu, olahraga perlulah, pola makan dijaga, ya kan? Walaupun kita sudah merdeka ciptaan baru, tapi ya pikirkan pola makan, ya kan? Ada teman berkata, Kak Rubin, panggil saya kakak, kasihan itu ada satu orang pelayanan di pedalaman jadi martir loh. Saya kaget, loh dia kenapa? Dibunuh apa waktu penginjilan? Oh enggak, tiba-tiba diketemukan itu pingsan mati. Setelah dicek ternyata saya baru tahu kolesterol tinggi, darah tinggi, ternyata makan jeroan babi terus. Nah saya bilang sama dia, kamu ngawur kamu, itu bukan martir, itu salah pola hidup. Jadi dipikir karena pelayanan pedalaman ya mati jadi martir. Ya enggak lah, ya kan? Martir itu kalau lagi nginjil dianiaya, dibunuh, nah itu martir. Saya bilang ya itu tadi karena pola hidup. Nah, fisik perlu dijaga kuat lah, olahraga jangan terlalu stres, sudah pola tidur dijaga, makan dijaga, ya kan? Nah, tapi saya sedang berkata tentang ini dia kekuatan batiniah, kekuatan mentalitas. Kan saya sering katakan buat banyak orang mirip. Sekarang ini orang yang sakit mental jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Iya. Nah, kalau mental sudah sakit, cara berpikir sudah sakit, nanti banyak itu efeknya kemana-mana. Jadi stres, identitas bisa hilang. Kalau sudah identitas hilang, Bapak Ibu tahu nggak, pikiran ini kalau dikalahkan, di pikiran itu kan ada sistem itu, ada belief system ya. Ada sistem kepercayaan. Itu ada di our mind itu. Makanya battlefield kita, saya yakin Bapak Ibu semua pasti mempercayai, ada di pikiran. Pikiran ini kalau lemah, Bapak Ibu, itu meragukan, itu stres. Tahu nggak stres itu kenapa? Stres itu karena sempit. Pandangan sempit, keputusan sempit, situasi sempit, semuanya sempit. Itu bikin stres. Nah, sesuatu kalau sempit itu, kita nggak bisa kendalikan semua. Waduh, saya tahu Bapak Ibu, as pastor, ya saya tahu Pak Yongki juga pasti percayalah bahwa kalau pikiran sudah dikalahkan, itu ngeri Bapak Ibu. Ya, makanya saya ingin hari ini yuk kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Ya, kita kuat di dalam Tuhan. Ya, be strong in the Lord.
Kita mesti kuat di dalam Tuhan. Nah, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, ya, nanti mungkin apa namanya di screen mungkin boleh ditampilkan. Thank you ya. Ini kayaknya anaknya Pak Yonggi yang jadi host. Nah, kita berkata begini, ya ayat 10 sampai 11, akhirnya itu begini. Setelah Paulus mengajar tentang 5 jawatan di pasal 4 ayat 11, mengajar doa di pasal 3 ayat 20 bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan. Setelah dia mengajar soal hubungan Tuhan hamba keluarga di pasal 5. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jemaat BMC New York dan semua yang ada di YouTube, ada di platform manapun yang percaya, katakan amin. Oke. Nah, kata kuat, Bapak Ibu ya, kuat. Ya, boleh sama-sama di rumah masing-masing katakan kuat, Bapak Ibu, 2, 3, kuat ya. Kata kuat itu, karena ini Alkitab bahasa Perjanjian Baru menggunakan kata Yunani, itu menggunakan kata kratio o. Ya, kratio o. Nah, dari kata kratio o itu sebetulnya berasal dari kata dasar namanya kratos. Ya, kratos itu apa? Kok kayak terkoneksi sama kurios. Kurios itu kan Tuhan ya, penguasa tunggal. Ya, terkoneksi karena kata kratos itu artinya power. Itu kuasa. Nah, makanya kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Nah, kita tahu kata dalam Tuhan itu menggunakan kata asli entheos kan. Yang sekolah teologi atau belajar itu teologi pasti tahu. Entheos itu kan artinya di dalam Tuhan. Ya, theos itu kan Tuhan. Nah, dari kata entheos kan muncul kata antusiasme ya. Nah, ternyata orang antusias itu memang karena ada di dalam Tuhan. Jadi kalau nggak di dalam Tuhan, orang nggak bisa antusias. Semangat itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kenapa kita ini perlu kuat? Ya, saya tahu dalam perjalanan kita, ya, our journey ini mengikut Tuhan, itu proses-proses itu pasti terus akan terjadi. Ya kan? Sekarang ada isu lagi katanya varian baru namanya MU gitu. Saya nggak tahu itu singkatan Manchester United atau apa. Ya kalau singkatannya itu hati saya bisa patah hati sebab saya penggemar MU kan. Dan saya senang sekali Ronaldo comeback lagi kan di MU kan. Dan dia bikin skor lagi. Wah, saya senang sekali pertandingan perdana masukkan 2 gol loh, bayangkan MU ya. MU ya dari dulu ya MU saya. Kalau Spanyol ya Barca lah. Udah 2 itu. Pokoknya yang menang saya jadi penggemarnya. Enggak lah. Itu namanya pragmatis lagi saya. Enggak. Tapi memang MU dari dulu saya senang lah. Ya Chelsea bagus, Manchester City oke lah ya. Tapi MU. Nah, itu varian baru muncul lagi. Nah, itu anaknya Pak Yogi kayaknya penggemar MU juga. Saya nggak tahu ya. Tak apa-apa. Adik saya penggemar bola semua, termasuk yang perempuan. Jam 2 dini hari dia tonton. Sekalian doa pagi, dia alasannya sekalian doa pagi itu ada rohaninya juga ya. Saya ngomong kamu alasan saja, kamu kerja besok ngantuk, nggak apa-apa sekalian doa pagi kan ada kekuatan katanya ya. Oke. Nah Bapak Ibu semua, ternyata kita ini dalam proses kok nggak selesai-selesai. Kenapa? Kok kita ini problem terus ya? Saya yakin di Amerika juga sama. Saya dengar Amerika juga secara ekonomi juga sekarang lagi goncang juga. Kalau saya dengar berita semalam dari anak-anak punya chatting, wah, di mana-mana. Ya, di mana-mana. Tapi saya bersyukur loh, Indonesia itu memang dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan lupakan Indonesia. Indonesia itu dikasih Tuhan. Oh iya, ya. Saya bersyukur loh, ekonomi negeri kita tumbuh sekarang. Tumbuh, bayangkan. 7% sekarang. Ya, saya bersyukur banget anugerah Tuhan. Dan tiba-tiba sekarang anugerah Tuhan itu kayak apa? Pandemi ini sekarang sudah mulai akan masuk transisi jadi endemik di Indonesia. Bahkan Filipina, Malaysia itu angkat topi buat Indonesia. Kita bersyukurlah untuk kepemimpinan presiden yang memang dipilih Tuhan. Oh iya, tiap hari beliau keliling untuk vaksinasi kayaknya.
Saya berkata ya memang, kalau presiden udah tiap hari keliling, itu udah tanda itu. Berarti rakyatnya bisa mulai keliling juga kan. Presidennya udah mulai keliling kan. Itu tanda-tanda itu saya lihat Pak Jokowi kan suka pakai simbol-simbol. Beliau tuh nggak banyak bicara tapi simbolnya kuat. Nah orang Jawa kalau ngerti itu pakai simbol. Batiknya, gambar apa itu simbol itu. Jadi kita perhatikan beliau pakai apa itu simbol itu. Kalau dia pakai pakaian pilot untuk perang, nah itu memang mau perang dia. Perangnya dengan cara lain ya. Kejar BLBI sekian ratus triliun. Itu siapa yang berani coba bayangkan. Freeport gigit jari, bayangkan. Ya beberapa tempat minyak dikuasai lagi sekarang. Wah, terus panglimanya Ahok lagi. Udah kurang apa itu? Itu dua ujung yang memang saya berkata, memang cerdik cara mainnya. Oke, kembali lagi ke apa yang saya katakan. Nah, kenapa kita mengalami proses, Bapak Ibu? Kenapa? Bapak Ibu mengalami proses di New York, mengalami proses dimanapun Bapak Ibu mendengar apa sharing ini. Karena memang dunia ini sudah trouble. Jadi dunia kita ini memang masalah. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dunia di bawah hukum dosa. Jelas, makanya nanti diganti langit dan bumi yang baru kan Bapak Ibu ya. Makanya 1 Yohanes 2 kan dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, ayat 17. Ya, saya tidak akan baca karena ayat ini tiba-tiba muncul, saya nggak berikan ayat ini. Dunia ini memang sedang lenyap. Ya, kata sedang lenyap itu meredup kan Bapak Ibu, dimming out ya. Meredup itu kan dari terang makin nggak terang, makin buram, makin buram, hilang sudah. Ya, jadi memang dunia ini problem. Nah sekarang, kenapa sih kita perlu kuat dalam Tuhan? Makanya sebetulnya ya Bapak Ibu, fellowship seperti ini, waktu-waktu doa, jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Oh iya, jangan ditinggalkan. Ini yang membuat kita kuat. Ya kuat di dalam Tuhan. Sebab yang pertama, kita kuat itu supaya kita bisa melihat destiny hidup kita. Itu tuh. Jadi kita itu bisa kuat karena kita itu bisa melihat ujung kehidupan kita, destiny kita. Ya, sayang di bahasa Indonesia destiny itu seringkali diterjemahkan dengan kata takdir. Takdir. Padahal dalam kekristenan kan nggak ada takdir-takdiran. Kristen itu iya dan amin. Takdir itu lagunya Desi Ratnasari kan. Takdir memang kejam kan. Waktu dia nyanyikan lagu Tenda Biru. Ada yang tahu Desi Ratnasari nggak? Coba kasih jempol yang tahu Desi Ratnasari. Ya, Bapak Ibu kalau tahu Desi Ratnasari berarti sudah tua. Sudah lama ya. Jadi yang tadi kasih jempol termasuk saya sudah tua gitu ya. Ya anak-anak kita nggak tahu Desi Ratnasari lagi. Mereka tahunya BTS, mereka tahunya BCL, ya kan? Nah, Bapak Ibu begini, orang itu kalau tahu ujung kehidupannya, destiny-nya, itu memang akan punya pengharapan yang berbeda. Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu, kita itu kan yang hebat dalam kekristenan begini, ujung kehidupan kita itu sudah diberitahu oleh Tuhan sejak dari sekarang. Bahkan sejak dari Alkitab ditulis. Kita itu nanti akan kemana, bersama siapa, akan jadi apa dalam kekekalan. Itu sudah diberitahu buat kita. Nah pertanyaannya, yang kita takutkan apa? Wong kita ini nanti bersama Yesus, memerintah bersama Dia, ada dalam kerajaannya. Tidak lagi ada air mata, duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit. Dan itu tempat yang jauh lebih indah dari sebutkan. Mau Toronto, mau New York, mau Vancouver, mau Melbourne, mau New Zealand, mau mana terserah. Mau Labuan Bajo indah loh. Oh iya, yang belum pernah ke sana, doa ke sana. Indah itu Labuan Bajo. Apalagi mau pre-wedding. Aduh, itu romantis banget. Itu romantis banget tuh tempatnya. Nah, itu tempat-tempat nggak ada apa-apanya dibandingkan dalam kekekalan nanti, Bapak. Nah, makanya kalau kita tahu ujung kehidupan kita, itu beda, Bapak Ibu. Ya, nah kita perlu kuat begini untuk melihat ini. Kenapa sih? Nanti saya akan beritahu. Karena tekanannya nggak gampang untuk melihat ini. Bukan hanya persecution, bukan hanya aniaya, bukan hanya soal masalah, tapi yang paling luar biasa adalah tekanan apa? Keduniawian. Godaan-godaan daging,
godaan-godaan mamon, godaan seks, godaan kenikmatan-kenikmatan sesaat, itu mau coba terus membelokkan kita, menyerongkan kita. Yesus berkata sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserongkan. Kita itu mau diserongkan. Dalam pelayanan saya mau diserongkan untuk punya motivasi yang jahat, yang hanya memperkaya diri misalnya, yang hanya membangun karir saya misalnya, yang hanya mencari kepuasan diri saya. Kan nggak semua atas nama pelayanan itu pelayanan, bisa saja jadi pelayanan. Ya, pelayanan tanya Pak Yongki itu, definisi pelayanan itu apa? Lari-lari saja kan, lari ke sana, lari ke sini. Makanya ada orang bilang, wah sukses ya pelayanannya, pergi ke luar negeri sana, pergi ke negara mana, pergi ke daerah mana. Saya bilang enggak lah, bisa saja karena memang pelarian. Ada beberapa orang ya, maafkan saya berharap di Bethany New York nggak ada. Beberapa orang itu kalau di gereja rasa nyaman, tapi di rumahnya nggak beres. Karena di rumahnya nggak beres, ya pelariannya ke pelayanan. Karena di kantornya nggak beres, ya pelariannya ke pelayanan. Wah, saya selalu bilang, kamu beresin dulu di rumah tangga, baru kamu oke di pelayanan. Nah, kalau cuma pelarian karena merasa diterima di pelayanan, sementara di keluarga nggak beres, ya memang susah, Bapak Ibu. Nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita ngerti ujung kehidupan kita, nah, saya katakan satu prinsip. Orang itu kalau tahu ujung kehidupannya, itu tidak akan pernah berhenti memberi kontribusi di alam yang fana di mana sekarang dia hidup. Nggak perlu dipaksa. Nggak perlu kayak dulu lagu sekolah minggu ya. Ditarik-tarik, kenapa nggak mau datang ya kan? Didorong-dorong, kenapa nggak mau maju? Itu ingat nggak itu lagu sekolah minggu? Itu apa itu? Itu kayaknya judulnya kalau nggak salah Keledai Bebal, kalau nggak salah. Nggak salah judulnya. Tapi kan didorong-dorong nggak mau maju, ditarik-tarik nggak mau datang. Itu kan bebal banget itu. Itu dulu ya lagu sekolah. Nggak usah begitu. Kalau orang itu punya pandangan kekekalan, itu lain, Bapak Ibu. Oh iya, saya ingatkan ya, semua yang ada makanya saya melihat Bapak Ibu semua ini, cara melihat saya berbeda walaupun di virtual. Bapak Ibu itu orang-orang yang dalam kekekalan akan memerintah bersama Tuhan. Walaupun mungkin kulit kita hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang sipit, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, ada yang rambut keriting, terserah. Itu nggak penting. Saya melihat Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang akan memerintah dalam kekekalan bersama Dia dalam kerajaannya. Coba bayangkan. Ya, nah kita perlu kuat untuk melihat ini, Bapak Ibu, supaya kita tidak gampang putus asa, kan? Sebab inilah pengharapan kita. Jangan taruh pengharapan di materi, jangan taruh pengharapan di koneksi, jangan taruh pengharapan di dunia ini. Udah jangan. Taruh pengharapan dalam kekekalan bersama Tuhan. Ya. Itu. Ya, saya lagi baca ulang lagi bukunya John Bunyan. Nggak tahu, ada yang tahu nggak di sini? Namanya Pilgrim's Progress. John Bunyan itu punya buku klasik banget, setelah banyak lah ya buku-buku klasik. C.S. Lewis punya buku, kemudian Henry Nouwen, Bapak Ibu tahu nggak penulis-penulis ini? Wah, itu kalau menulis buku menyayat-nyayat hati itu. Dan itu orang-orang yang sukanya senang-senang di kekristenan nggak suka baca buku begitu. Tapi saya waktu membaca itu, iya ya, saya sampai berkata, Tuhan ampuni. Karena kita ini kalau tahu ujungnya, Bapak Ibu, ya semua persoalan apa yang sulit buat kita? Nggak ada. Ya, bahkan Paulus berkata begini, siapa yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Pedangkah, penganiayaankah, ketelanjangankah, kelaparankah? Penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan itu semua termasuk kelompok apa itu? Itu semua kelompok high risk semua. Itu resiko tinggi yang dia tantang. Dia tantang semua resiko tinggi dalam kehidupan. Ya, karena begini, dia melihat ujung kekekalan. Makanya 2 Korintus 4 kan dia berkata, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang kelihatan itu sementara. Makanya semua ciri sifat sementara itu ada beberapa kan. Yaitu tua, kuno, sakit, merosot, mati. Tua, kuno, sakit, merosot, mati. Tua, kuno, sakit, merosot, mati. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata tua, kuno, sakit, merosot, mati, itu fana. Ya, secantik-cantiknya orang merosot juga, tua juga, nanti gedung sebagus apapun
kuno juga nanti. Mobil sebagus apapun, nanti merosot juga. Salah perapian bisa meledak kan. Lama-lama harga jualnya turun juga. Kuat-kuat gagah-gagah, mati juga nanti satu kali. Physical. Tapi nggak apa-apa. Makanya yang tua kuno merosot sakit mati itu fana. Sementara kalau yang mulia itu kekal. Semua yang mulia itu kekal. Semua yang kekal itu mulia. Yang kekal mulia itu apa? Kerajaan Allah. Yang kekal mulia itu apa? Tuhan Yesus. Yang kekal mulia itu apa? Persekutuan orang percaya. Kan kita nanti ngumpul sama-sama dalam kerajaan. Jadi maksud saya begini, kalau hari ini lagi susah, please, jangan ngomel. Semangat melayani. Semangat melayani. Oh iya, saya bangun hidup saya begini. Ya, semangat dalam kondisi apapun. Kalau sekarang ini lagi susah, justru ini waktunya banyak memberi, Bapak. Banyak memberi. Saya kalau bilang memberi, nggak hanya soal uang, Bapak. Tapi memberi waktu, memberi nasihat, memberi doa-doa kita, memberi. Ini waktu terbaik untuk memberi. Serius, Bapak. Saya sebagai hamba Tuhan, saya beritahu, nggak usah takut. Ya, karena memang kalau kita berpikir pada ujungnya, itu lain. Nah, ratapan 1 ayat yang ke-9, boleh ditampilkan? Thank you. Kitab ratapan itu adalah ratapannya Nabi Yeremia, tapi ditulis oleh seorang namanya Baruk. Tapi ini ratapannya Yeremia. Kenapa meratap? Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, dan bait Allah diruntuhkan. Bapak Ibu coba lihat. Kenajisannya melekat pada ujung kain. Jadi artinya begini, kemana-mana kan dia pakai baju, selalu najis. Kenapa begitu? Ia tidak berpikir akan akhirnya. Dia tidak berpikir akan akhirnya. Ya, dia tidak berpikir akan akhirnya. Tapi Alkitab berkata begini, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Karena apa Bapak Ibu? Si seteru membesarkan dirinya. Nah, kalau musuh membesarkan dirinya, itu tandanya apa? Terintimidasi. Terintimidasi. You know, orang itu terintimidasi kenapa? Ya, amin buat firman Tuhan. Orang itu terintimidasi kenapa, Bapak Ibu? Ya, coba, saya terintimidasi kenapa, Bapak? Kalau kita merenung ya, Bapak Ibu, seringkali khawatir, takut, terintimidasi itu kenapa? Ya, saya waktu merenung jawabannya ya begini. Karena saya lihat masalah, penyakit, problem lebih besar dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat Tuhan lebih besar daripada semua kebutuhan masalah kita, ya kita tidak akan terintimidasi. Nah, makanya perspektif kita untuk melihat itu perlu kuat. Makanya kan sering ya, terutama kitab Wahyu ya, Bapak Ibu kalau baca kitab Wahyu sering lihat kan, atau sering membaca kata lihat. Itu yang menulis adalah Yohanes kan. Lihat itu memang itu tuh perspektif. Ya, lihat. Tuhan kan suka begitu. Kecaplah dan lihatlah, taste and see bahwa Tuhan itu baik. Kemudian lihatlah anak domba penghapus dosa dunia, lihatlah tahta Tuhan. Itu adalah perspektif Bapak Ibu. Kalau kita melihat Tuhan, ya kita tidak akan terintimidasi. Ya kan? Bapak Ibu, saya semalam lagi ngobrol sama anak-anak yang saya bina. Ya, kita kan memang belum banyak ketemuan itu Pak Yonggi, belum banyak ketemuan fisik. Ya, masih kita tetap prokesnya kita kuat. Tapi gereja di Indonesia sih udah mulai buka-buka nih sekarang. Sudah mulai buka, puji Tuhan. Bethany New York juga sudah mulai onset ya. Saya tadi lihat pengumuman dan ada sahabat baik saya, Ibu Debbie Pak Asir kayaknya lagi di sana. Ya, beri salam Pak Yongki dari saya buat beliau. Nah, Bapak Ibu begini, kalau saya merenung pertempurannya Daud dengan Goliat itu kan itu bukan pertempuran fisik. Ya, walaupun secara manifestasi fisik kemudian Daud mengalahkan Goliat kan. Tapi itu artinya awalnya pertempuran apa? Pertempuran cara melihat. Coba, Goliat itu Bapak Ibu tahu nggak? Goliat itu adalah senjata rahasianya Filistin. Jadi dia senjata rahasianya itu senjata negaranya Filistin. Peralatan perangnya oke, pengalaman perangnya oke, pendidikan militernya oke, kekuatannya oke. Sementara Daud itu coba, kalau Bapak Ibu seorang CEO atau pengusaha, kalau terima orang kan lihat CV-nya kan, kurikulum vitae-nya ini penting kan.
gelar apa, pengalamannya apa. Lah Daud itu kalau melamar kerja, bayangkan, CV-nya apa? CV-nya itu angon wedhus, bayangkan. Coba. CV-nya, tahu angon wedhus itu? Pengembala domba. Dia gembala, coba. Coba. Terus kemudian begini, yang digembalakan berapa? Alkitab berkata 2 atau 3 ekor. 2 atau 3 itu beda dengan 23 loh Bapak. 2 atau 3 itu kan beda dengan 23. Jangan-jangan 2,5 ekor loh Bapak Ibu. Ya kan 2 atau 3 kok coba. Ya saya bercanda, oh jangan-jangan 2,5 ekor saja ini. Ya kan? Karena yang setengah ekor sudah jadi steak tapi masih dianggap domba. Coba. Tapi yang luar biasa. Begitu dia datang nyampe ke pertempuran. Daud itu tahu nggak, tergoda karena ada reward. Nggak apa-apa kan, dia cari profit juga. Dia ngomong gini, kalau orang kalahkan dia dapat apa? Oh bebas pajak, nanti raja akan berikan apa sih namanya, banyak kekayaan. Dia menarik hatinya dia. Ini orang ternyata saya nggak tahu, mungkin orang Chinese keturunan dari Daud juga, saya nggak tahu ya. Sebab dia ternyata tanya profitnya juga. Jadi nggak apa-apa, dapat profit kan nggak apa-apa. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan kan nggak apa-apa kan. Ya profitnya dapat apa ini kalau saya perang sama dia kan? Loh, baca saja di kitab Samuel. Kemudian itu dijelaskan sampai 2 kali dia tanya, berarti penting banget profitnya kan? Dia tanya 2 kali loh. Ini memang orang ini memang mengukur cuannya kuat sekali Daud itu ya. Tapi sekali lagi untuk melakukan kehendak Tuhan kan nggak apa-apa. Begitu kemudian datang ke pertempuran, tahu nggak? Perspektifnya Goliat apa? Goliat itu perspektifnya najis. Orang dunia itu ya perspektifnya najis, kotor. Kok bisa Pak Rubin? Tahu nggak perkataannya Goliat? Anjingkah aku? Anjingkah aku? Jadi dia sebetulnya menyamakan dirinya dengan kenajisan. Ya bukan berarti yang memelihara anjing najis, enggak loh. Ini analogi saja ya. Arti, saya juga punya anjing di rumah. Tapi dia berkata begini, anjingkah aku? Kamu mendatangin aku dengan tongkat. Wah, perspektifnya orang gede begitu, orang hebat begitu. Ininya lemah. Makanya Bapak Ibu jangan ketipu orang dari keren-kerennya penampilan. Ininya, perspektifnya benar nggak? Nah kalau perspektifnya najis terus, perspektifnya pesimis terus, ngomel terus, ya kita mana bisa kuat. Daud kecil, pendek. Daud itu cenderung pendek untuk kalangan orang Israel. Pendek-pendek. Tapi saya tahu orang pendek diberkati Tuhan. Orang pendek itu diberkati Tuhan. Contohnya kalau foto bersama selalu di depan. Pasti. Itu tanda diberkati. Coba yang jangkung di depan. Oh, hari kelahirannya dikutukin orang. Anaknya siapa itu nggak tahu diri. Coba. Dan saya punya teman-teman yang pendek-pendek. Itu ngototan semua. Memang orang pendek itu ngototnya luar biasa. Ya kan? Kalau nggak ada celah, dia cari celah. Kayak Sakius. Kerumunan orang banyak, nggak bisa lihat. Nggak bisa. Lari naik ke pohon itu. Pohon sikamor. Nah, saya itu mikirnya kalau kepleset apa nggak kecantol gitu ya. Saya sampai berkata memang ngototan. Saya punya teman orang-orang pendek, ngototnya luar biasa memang kalau main. Ya kan? Kayak Minion sih, Marcus sama Kevin itu kan pendek-pendek. Ngotot itu kalau main bulu tangkis memang. Saya bilang luar biasa, ngototnya luar biasa. Tapi begini Bapak Ibu, begitu dia hampiri Goliat, dia berkata begini, kamu datengin aku dengan tombak, dengan lembing, dengan peralatan perang. Tapi aku datengin kamu dengan apa? Nama Tuhan bala tentara surga. Ini Petanino. Dia berkata, aku punya Jehovah Sabaoth. Kalau nama Tuhan bala tentara surga, itu sudah keren itu. Dan itu di Alkitab disebut hanya beberapa kali. Salah satunya di Lukas pasal 2, waktu raja turun jadi manusia. Bala tentara surga memenuhi padang Efrat dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi buat semua orang yang berkenan kepadanya. Makanya Bapak Ibu tahu, pakai ketapel. Bercanda nggak? Tuhan itu dalam peperangan besar suka bercanda. Mau pakai nuklir, mau pakai apa, silakan. Kita pakai ketapel. Dikelinteng, bayangin, dikelinteng gitu. Ya ketapel pakai batu kecil. Itu kan batu kecil. Begitu kemudian diumban, kena ke dahi pikirannya. Ini kan pusat kekuatan. Dihantam, das, jatuh, buang. Itu saya bayangkan kayak Thanos jatuh. Thanos tahu ya? Yang nonton film Avengers pasti tahu Thanos.
Saya baru tahu Thanos itu kekuatannya ternyata dia mau satukan batu akik seluruh dunia. Ya kan? Oh, langsung jatuh terjerembab, bang, dipotong. Waduh, saya berkata, itu pertempuran apa itu? Sudut pandang. Bapak Ibu, yuk kuatlah. Pertajam mata kekekalan. Belajarlah melihat di balik yang kelihatan. Jangan melihat yang kelihatan terus nanti iri. Kok dia ganti mobil ya? Kok dia gajinya naik ya? Kok dia pakaiannya bagus ya? Nah, atau sering menghina orang. Miskin dia, pakaiannya biasa itu. Kasihan dia. Kasihan dia. Jangan. Orang kalau punya sudut pandang ilahi, dia tahu ujung kekekalan. Melihat kehidupan dengan cara beda. Dipercaya pelayanan hina tidak merasa terhina. Kalau dipercaya hal besar, tidak akan besar kepala. Sudut pandang. Ya. Saya tidak ukur pelayanannya Pastor Yongki dari apakah karena beliau ada di New York. Bukan. Saya nggak ukur pelayanan teman saya yang ada di pedalaman Palopo berarti lebih nggak oke dibandingkan Pastor Yongki. Enggak. Saya mengukur kehidupan dengan sudut pandang beda. Iya kan? Karena begini, kita punya pandangan kekal. Cuman begini, kenapa perlu kuat sekali? Karena daya tarik dunia sekarang. Coba menyerongkan kita. Bapak Ibu sekarang kalau saya lihat dengan pengajaran-pengajaran, aduh, saya menangis, Pak Yongki, saya menangis. I'm cry betul-betul. Saya cinta tubuh Kristus. Ya, saya kalau lihat pendeta-pendeta debat di platform, di YouTube, di Instagram, saya bilang, ngapain? Jangan. Ya. Sekarang ini sampai kalau memperkenalkan diri pendeta itu agak malu loh Bapak Ibu, karena lihat kondisi sekarang. Makanya saya percaya ini waktunya pengusaha-pengusaha akan dipakai. Kemarin saya mengisi ibadah persekutuan MORE, Messenger of Revival. Itu isinya pengusaha-pengusaha semua. Mereka cinta Tuhannya luar biasa. Ratusan orang cinta Tuhan. Lagi bikin pergerakan. Momennya nanti di 28 Oktober Sumpah Pemuda. Saya merinding lihat mereka. Saya berkata, ya ampun, ini waktunya. Cara memandang kita berbeda dalam kehidupan. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu kuat? Karena begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini semua, siapapun ya. Saya tidak bisa lihat satu persatu wajahnya, tapi siapapun. Bapak Ibu semua, dari hati yang paling dalam. Bapak Ibu semua ini adalah inkarnatifnya Kristus. Kita ini adalah inkarnatifnya Kristus. Ya, we are the representative of the kingdom of God. Bapak Ibu itu adalah wakil kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Coba, 2 Korintus 5 ayat 20. Kalau nggak salah, saya kasih ayatnya. Thank you ya. 2 Korintus 5, ya. Ayat yang ke-20. Ini dia. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Wow. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jemaat BMC yang percaya katakan amin. Ya, coba. Wow. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Siapa saya ini? Ya, fasilitas terbatas, lahir dari desa yang kecil, semuanya terbatas. Ya, sempat kalau saya melihat diri saya secara lahir, ya minder. Saya ini jujur bukan orang pemberani bertatap muka dengan saudara. Jujur, Pak. Karena background saya ngalami pembentukan. Iya kan? Bapak saya bankrupt, jatuh usaha. SMP saya harus kerja jadi kuli di pasar bertahun-tahun, ngangkutin karung, bayangkan, makanya pundak saya cukup keker. Ya, kalau ada tempat mandi yang bagus-bagus, saya itu terkagum-kagum. Pernah satu kali saya ada di Australia, itu tinggal di rumah, gede banget. Ya, garasi mobil isinya 20 mobil, bayangkan. Sampai saya kaget-kaget. Kamar gedenya luar biasa, 8x6. Begitu masuk bedroomnya, aduh, kamar mandinya bagus banget, bayangkan. Sampai dari kebelet kencing jadi stop kencing, mau kencing saya stop karena sungkan kan, mau kencing di situ sungkan kok, bagus banget, bayangkan. Saya duduk di situ, saya langsung ingat bayangan sekian tahun yang lalu saya punya kamar mandi dan WC terbesar dan terpanjang di seluruh dunia, namanya kali, sungai, coba.
Sekian tahun yang lalu, sampai saya duduk, saya berkata, Lord, who am I? Lord? Saya ini siapa sih? Saya kalau di perjalanan di pesawat selalu kemana saja termasuk ke daerah. Who am I? Saya ini siapa sih? Untung Tuhan tidak menjawab Jackie Chan. Ya kan? Itu filmnya Jackie Chan kan? Who am I kan? Karena dia terbentur, lupa ingatan. Sampai, ya. Sampai saya berkata, Tuhan. Nah, kalau saya looking diri saya dengan cara lahiriah, saya minder. Tapi waktu saya tahu firman Tuhan, saya ini wakil Kristus. Coba. Makanya isunya isu apa? Isu karakter. Tangan kita itu, ya makanya Bapak Ibu tahu, orang-orang percaya menumpangkan tangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Nah, menumpangkan tangan itu bukan hanya sekedar tumpang tangan kayak Pak Yongki misalnya, urapi saudara tumpang tangan. Enggak cuma itu. Menumpangkan tangan itu apa nih? Membela yang lain, membantu dengan tangan kita, menyalurkan bantuan, memberi. Itu tumpang tangan. Tumpang tangan bukan cuma formalitas-formalitas begitu saja. Walaupun itu ada juga tumpang tangan begitu kan. Tapi membantu, menolong, tangan yang ringan, meringankan beban orang lain lewat tangan kita, itu tumpang tangan. Nah, waktu kita lakukan itu, makanya kalau Bapak Ibu membaca Matius 25, Bapak Ibu, ya perumpamaan terakhir sebelum Anak Manusia datang apa? Ada dua kelompok saja kan, kambing dan domba. Pada kambing dia berkata masuk dalam siksaan api neraka. Pada domba dia berkata masuk dalam kemuliaan Bapakku. Alasannya apa? Sebab waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku sakit, kamu melawat aku. Lah mereka tanya dua kelompok ini, kapan Tuhan lapar? Wong Tuhan kaya. Kapan Tuhan telanjang? Wong Tuhan punya uang untuk beli pakaian, bahkan menciptakan semuanya. Kapan Tuhan di penjara? Wong Tuhan tidak pernah jadi residivis kan? Kapan Tuhan sakit? Wong Tuhan itu kuat. Tapi Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan pada orang yang paling hina, tidak harus orang Kristen, kamu melakukannya untuk aku. Wow, coba. Jadi kita ini adalah inkarnatifnya Kristus, Pak. Ya, kita perlu kuat, Bapak Ibu. Coba, ya gaya hidup Kristus. Makanya betul kan, pesan tidak akan penting kalau si pembawa pesan tidak punya kesan seperti Kristus dalam hidupnya. Pesan tidak berguna kalau yang membawa pesan itu tidak punya kesan dalam hidupnya. Orang boleh tutup telinga waktu dengar saya bicara, nggak apa-apa haknya dia. Saya nggak marah kok. Sementara saya sharing ini, Bapak Ibu tutup telinga, nggak apa-apa. Cuma jangan ditutup terus, nanti lama-lama nggak dengar beneran, Bapak Ibu ya. Ya, nggak apa-apa dong. Saya sharing, ada orang nggak suka, pengajarannya nggak enak nih, saya tutup telinga saja, nggak apa-apa. Tapi kan orang tidak bisa tutup mata waktu lihat hidup saya seperti Kristus. Berani tutup mata, nabrak. Kalau nabrak malah bagus. Dia kemudian sakit, kita doakan sembuh, dia bertobat. Ya, coba. Bapak Ibu semua, siapapun, om tante di sini yang usianya mungkin sudah senior, Bapak Ibu itu adalah inkarnatifnya Kristus. Kristus itu dinyatakan lewat tangan kita, lewat mulut kita, lewat mata kita, lewat tubuh kita. Roma 6 berkata, kita ini adalah senjata-senjata kebenaran. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan. Nah, tapi kan betul, untuk menjadi seperti Kristus itu butuh kekuatan. Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada waktu kita kerjakan firman. Waktu kita hidup bergaul intim dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus ambil alih seluruh kehidupan kita. Biar firman menguasai kita. Apakah tangan kita penuh firman, mulut kita penuh firman, kaki kita penuh firman. Lawatan Tuhan itu adalah ketika seluruh hidup kita memanifestasikan firman. Firman itu terembodi. Firman itu diwejawantakan dalam kehidupan kita. Kalau tangan penuh firman, tidak akan tamparin orang. Kalau tangan penuh firman, tidak akan tulis cek-cek blong. Kalau tangan penuh firman, tidak akan kemudian begini, upgrade harga di perusahaan. Harganya, Pak? Oh ya mahal. Makanya tadi saya katakan, perlu kuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau hidup benar itu, tidak disukai oleh kegelapan. Saya beritahu ya, semua gereja yang diurapi pasti diserang. Saya malah curiga loh Pak Yongki. Kalau gereja sudah aman-aman, tentram nyaman-nyaman, jangan-jangan sudah tidak lagi bergerak dalam pengurapan. Karena gereja yang diurapi, hidup dalam kebenaran, itu pasti diserang. Nggak enak ya. Saya yakin Bapak Ibu kaget-kaget dengar ini ya. Tapi nggak apa-apa kan, ngagetin sedikit nggak apa-apa lah, adrenalin naik malah lebih sehat ya.
Ya, kadang-kala perlu kaget-kaget sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu ya, deg-degan sedikit nggak apa-apa lah, supaya pembuluh darah, aliran-aliran darah lebih oke ya, daripada nyaman-nyaman tiba-tiba tidur lewat begitu, nggak enak banget ya Bapak Ibu. Nah, artinya begini memang, untuk jadi seperti Kristus. Dulu saya masih ingat ya, kita punya gelangan di tangan, nggak tahu di Amerika juga mungkin ada ya, namanya WWJD kan. Ya, What Will Jesus Do ya. Masih ingat nggak itu gelang itu ya? Kuning, merah, biru. Saya itu komplit itu dulu koleksinya ya. Wah, dan kalau pakai itu kan hampir orang Kristen seluruh dunia pakai itu. Kalau orang Indonesia nyebutnya WWJD gitu ya. Kamu pakai gelang apa? WWJD gitu. Saya suka WWJD ya. Ah, ya, tapi betul kalau ejaan Indonesia kan WWJD kan. Nah, tahu nggak begitu pakai gelang itu, waktu saya disakiti orang, saya pengen marah loh. Tapi begitu lihat gelang itu, kalau Yesus di posisi saya, responnya seperti apa? Ya, kalau orang gosipkan kita, wah kita pengen ngumpat. Kalau perlu di Ragunan belum ada spesiesnya, di mulut kita sudah ada. Ragunan itu kan kebun binatang ya. Kalau perlu keluarkan spesies yang nggak ada di kebun binatang, di zoo. Tapi waktu saya lihat gelang itu, saya ingat, responnya Yesus seperti apa ya? Kalau di posisi seperti saya. Ya. Woi. Bapak Ibu, saya itu kan kalau nggak lagi olahraga keluar, suka pakai sepeda statis di kamar. Ada sepeda statis ya. Ya, saya gantian sama istri kadang rebutan. Rebutan aja kita. Ya, satu kali saya lagi baca bukunya Philip Yancey. Saya baca di sebuah momen, saya kemudian duduk, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Bapak Ibu, dia cerita tentang kondisi Afrika yang ada di masa apartheid. Bapak Ibu yang baca sejarah ini pasti tahu ya. Waktu Afrika Selatan ada di pemerintahan sistem apartheid, itu kan ngeri. Itu anarkisme, rasisme, dan luar biasa. Rasis itu adalah evil spirit. Ya, saya tahu di New York belum lama ya, kalau waktu dalam anugerah Tuhan saya isi virtual ini, Pak Yongki kan New York waktu itu lagi cukup itu ya, cukup panas kan. Soal orang Asia pada di attack ya, diserang, di apa, dilecehkan. Saya dengar berita, aduh, sampai kita berdoa betul-betul di Indonesia untuk Amerika. Kan ini evil spirit. Di Indonesia juga sama. Di mana-mana, di Australia sama. Di mana-mana sama. Mana-mana sama. Kita pikir, wih, ya sorry ya, nggak ngomong apa. Oh, orang Barat, orang Western itu pendidikan tinggi. Enggak, kalau soal spirit ini, Bapak Ibu, itu sudah itu. Maafkan, saya punya waktu masih ada nggak Pak Yonggi? Kalau enggak, masih ya, nggak apa-apa ya. Kasih tahu ya di chatting, host. Kalau kelamaan ya, maafkan saya. Nah, Bapak Ibu, waktu kemudian apartheid itu berkuasa begitu luar biasa. Nah, ada satu orang kulit hitam kan, yang kemudian memimpin gerakan tanpa kekerasan. Namanya Nelson Mandela, semua kita tahu. Nah, Nelson Mandela itu akhirnya dipenjara karena memang melawan sistem ini, melawannya dengan kebenaran. Berapa tahun beliau dipenjara? 27 tahun. Ya, Afrika mengalami breakthrough karena ada pendoa-pendoa. Makanya berdoa itu penting. Bapak Ibu, begitu kemudian breakthrough mengalami terobosan, apartheid runtuh, Nelson Mandela kemudian jadi presiden. Jadi presiden, kulit hitam pertama. Ini sejarah luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi begini, begitu dia naik, semua orang sekelilingnya berkata, bos, balas dendam sekarang. Kita dilecehkan, dihina, begitu luar, kebencian memuncak. Tahu nggak Nelson Mandela berkata begini, kejahatan kalau dilawan kejahatan, itu melanggengkan kejahatan. Generasi anak-anak berikutnya hancur. Kejahatan kalau diadili, itu terjadi penghukuman. Tapi kejahatan supaya hilang. Dia berkata begini, harus dilawan dengan kebaikan Tuhan. Wih, orang di penjara 27 tahun. Saya nonton filmnya di Netflix. Penjaranya sempit. Pekerjaannya apa tiap hari? Dibikin stres oleh pemerintah apartheid supaya bunuh diri. Banyak temannya bunuh diri. Salah satunya adalah suruh pukulin batu dengan batu. Ya, batu dipukul dengan batu supaya dijadikan hot mic untuk jalan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, satu kali reference almarhum Miles Munro, penulis penulis buku kerajaan. Miles Munro punya banyak buku kan tentang kerajaan luar biasa.
Itu salaman sama Nelson Mandela. Waktu salaman, Nelson Mandela kaget. Tangannya Nelson Mandela kasar keras kayak batu. Tapi yang Nelson Mandela katakan tahu waktu itu, tanganku keras ya, Pastor, tapi hatiku lembut. Coba bayangkan. Tanganku keras karena setiap hari pukulin batu, tapi hatiku lembut. Sementara banyak orang bisa saja tangannya lembut tapi hatinya keras. Ya bisa saja karena manicure terus, medicure atau lotion terus, tapi hatinya keras. Tapi yang luar biasa, begitu kemudian beliau berkuasa, tahu nggak visi Nelson Mandela punya pemerintahan? Rekonsiliasi dalam kebenaran. Yang diangkat untuk jadi ketuanya siapa? Seorang pendeta yang cinta Tuhan. Namanya Uskup Desmond Tutu. Nah, banyak momen terjadi, tapi satu momen saya tidak pernah lupakan. Di rekonsiliasi itu, ratusan orang menghadiri sidang, dihadapkan satu kepala polisi kulit putih namanya Van de Broek. Begitu ada di kursi, terus kemudian satu ibu ditampilkan. Ibu tua, kulit hitam, sudah keriput, dituntun masuk ke sidang. Wajahnya lembut tapi tegas. Nah, Desmond Tutu berkata, "Ibu, kamu mau tuntut apa dari Pak Van de Broek?" Karena suaminya dan anaknya dibakar hidup-hidup dua-duanya. Itu hartanya mereka. Hartanya dibakar hidup-hidup. Dua permintaan saja Pak Desmond. Yang pertama, tolong ya Pak Van de Broek, tanah di mana anak dan suami saya dibakar, boleh nggak dikumpulkan? Saya mau kuburkan mereka secara layak. Karena mereka orang-orang yang saya kasih. Tapi permintaan yang kedua, dia diam sebentar, seluruh audiens berkata, marah ini pasti ibu. Tapi enggak, ibu ini berkata dengan wajah lembut menitikkan air mata. Tabungan kasih saya terlalu melimpah. Sementara saya tidak bisa manifestasikan ke suami dan anak saya karena mereka udah pass away. Boleh enggak Pak Van de Broek datang ke pondok saya yang sederhana seminggu 2 kali saja. Saya mau curahkan kasih ini ke Bapak. Saya mau ngobrol dengan Bapak. Saya mau peluk Bapak. Karena Bapak ini begini. Karena tidak pernah mengalami sentuhan kasih Tuhan. Makanya Bapak keras. Bapak penuh luka hidup. Wah, itu suasana sidang hening. Gak ada suara kayak apapun. Tiba-tiba satu orang berdiri. Nyanyikan lagunya John Newton. Amazing Grace, how sweet the sound. Wah, itu orang nyanyi serta spontan. Gak ada yang memimpin. Hadirat Tuhan melingkupi tempat itu. Nangis tilawah Tuhan. Coba, satu-satunya orang yang tidak bisa mendengar Van de Broek. Karena dia jatuh dari kursinya pingsan. Dilawat oleh kemuliaan Tuhan. Sejak itu langitnya Afrika breakthrough. Breakthrough. Terbuka alami terobosan. Itu Afrika menjadi negara yang berbeda. Itu kerajaan gelap dikalahkan. Itu transformasi sebuah bangsa terjadi. Gara-gara apa? Orang tahu hidupnya inkarnatif Kristus. Murah Bapak Ibu harganya? Enggak. Ejekan, hinaan, tekanan. Tapi dibalas dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu itu begitu. Kita ini inkarnatifnya Kristus. Makanya cara bicara berbeda. Cara bisnis berbeda. Cara berumah tangga berbeda. Mahal harganya Pak? Iyalah. Semua yang berkualitas itu mahal. Wong martabak spesial saja lebih mahal daripada martabak yang biasa. Karena telur bebeknya 5 ya. Sementara yang biasa 2 ya. Beda kan? Kan di New York juga banyak martabak. Saya lihat di channel YouTube di New York ada yang jualan martabak manis, martabak asin. Di mana-mana sekarang martabak ada ya. Itu saja lain memang kalau martabak spesial. Bapak Ibu spesial. Bapak Ibu itu inkarnatifnya Kristus. Coba lihat orang lain dengan cara berbeda. Ya. Jangan berpikir begini, saya ketemu Pak Yonggi, saya bisa dapat apa ini? Tapi pikiran saya sudah berbeda. Saya bisa memberi apa buat Pak Yonggi? Mungkin bukan uang, tapi bisa menularkan semangat, menularkan apa saja pewahyuan, menularkan apa saja. Yuk lakukan itu. Kita inkarnatifnya Kristus. Nah, saya selesai karena begini. Yang berikutnya saya tidak akan panjang. Kenapa kita perlu kuat? Karena Bapak Ibu yang ada di BMC NY ini, bersiaplah untuk mengalami hal-hal baru ke depan. Yang setuju, percaya, katakan amin, Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu akan mengalami hal-hal baru ke depan. Di bisnis, di kehidupan. Ada sesuatu yang baru. Nanti saya tunjukkan ayatnya Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu kuat. Ya, kita kan suka nyanyi lagu ini. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Oh, anggur baru, anggur baru. Saya satu kali pelayanan di gereja yang sempit, AC nggak terlalu dingin, orangnya banyak, nyanyi lompat-lompat, ada yang nyangkut plafon nggak bisa balik lagi. Wah, pokoknya rusuh itu, rusuh anak-anak muda, rusuh nyanyi lagu anggur baru pakai gerakan, ada yang nyiram pakai ember begini kan, anggur baru terus siram, wah ciprat-cipratin anggur. Saya kecipratan anggur jujur, kesiram ember, kecipratan dari mulut, dari ketiak, dari tangan, udah pokoknya sampai saya ke mimbar itu mabuk anggur. Saya mabuk anggur, saya mabuk anggur. Untungnya saya masih sadar kan, karena ini anggur dari Tuhan. Wah, begitu saya khotbah agak keliangan begitu ya kan. Bapak Ibu tahu, saya bilang sama mereka, kali nyanyi tadi luar biasa, pengen lawatan, masih semangat pengen nyanyi lagi. Udah saya ngomong stop, dengar firman sekarang ini ya. Ya kalau enggak di stop anak muda begitu. Cuman saya ingatkan, kalian itu anggur baru itu tahu nggak? Daya fermentasinya tinggi, daya dorong ledaknya hebat. Nah kalau kirbatnya nggak kuat, ya pecah. Makanya kan kirbat itu, yaitu kirbat lama nggak bisa tampung anggur baru. Kirbat lama itu tahu Bapak Ibu, kirbat itu kan dari kulit binatang, ya kan? Itu kalau lama kering pecah-pecah, keras, 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 keras ya keras. Keras itu bahasa Jermannya metenteng. Keras ya, keras itu keras, keras, keras. Nah Bapak Ibu tahu itu kalau dikasih anggur yang fermentasinya tinggi itu ya pecah. Nah, apakah Tuhan membuang kirbat? Enggak ada dari saudara yang dibuang ya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya ada dua supaya lembut, yaitu dialiri pakai air yang mengalir, perenungan firman. Makanya di BMC NY ini jangan sampai tidak merenungkan firman. Renungkan firman. Sampai firman menguasai cara berpikir, cara berkata, dan bertindak kita. Nah, yang berikutnya lagi, diolesi pakai minyak. Supaya lembut. Minyak itu apa? Urapan roh Tuhan. Bergaullah dengan Roh Kudus. Ngobrollah dengan dia setiap saat. Minta arahan-arahan. Ngobrol dari hati ke hati. Tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu aneh-aneh. Tapi saya selalu ngobrol sama dia dari hati ke hati. Tuhan ini ke depan gimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Bicaralah supaya begini, kita lembut, lentur, dan fleksibel. Lembut, lentur, dan fleksibel. Hidup itu harus lembut, lentur, dan fleksibel. Bukan kompromi loh. Fleksibel dengan keadaan. Kalau lagi panas ya udah fleksibel saja, nikmati saja. Kalau lagi dingin, nikmati saja. Kalau lagi susah, nikmati saja. Lagi seneng, nikmati saja. Udah, lentur, lembut, fleksibel. Lentur, lembut, fleksibel. Nah, saya tutup Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Udah, saya selesai dengan ayat-ayat ini. Yesaya, nah ini, thank you ya. Lihat apa? Perspektif yang tadi saya katakan. Melihat sudut pandang berbeda. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Tapi yang hebat Tuhan itu ya, kalau memberi rahasia selalu kasih jalan keluar. Yang sekarang sudah tumbuh. Bapak Ibu bisa lihat tanda-tanda kecil nggak? Sekarang sudah tumbuh. Apa yang Bapak Ibu lihat sekarang? Ya, Tuhan berdaulat, Tuhan sayang kita. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, pasti. Aku tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Wong di padang gurun kok ada jalan. Di sungai, di padang belantara kok ada sungai. Itu Tuhan yang bikin. Aneh tapi nyata. Ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Bapak Ibu tahu Pak? Terserah bisa ditafsirkan orang-orang liar, orang-orang jahat akan datang ke Tuhan. Oh iya, saya yakin. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. BMC NY, saya beritahu, ada provision dari Tuhan, tidak usah takut. Ada persediaan dari Tuhan, ada provision dari Tuhan. Tidak usah takut, dia menyediakan yang terbaik untuk umat pilihannya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, wow. Ini inisiasinya dari siapa? Tuhan. Dan kalau Tuhan punya inisiatif, dia selalu memberi ability. Tuhan itu kalau ada inisiatif, pasti beri kemampuan buat kita. Nah, binatang-binatang saja yang dari hutan serigala akan memuliakan Tuhan. Saya dengar terakhir ini, Bapak Ibu dengar atau tidak ya?
di Afghanistan, di mana Amerika sudah gone dari Afghanistan. Taliban berkuasa. Pak Yongki, saya barusan ini dapat kabar, bikin saya merinding. Terjadi revival gerakan gereja bawah tanah sekarang di Taliban, di Afghanistan. Coba, Bapak Ibu pikir, coba negara-negara sekarang yang penginjilan lagi luar biasa, itu negara-negara yang keras. Saya tidak bisa buka di sini, Bapak Ibu. Tapi amazing banget. Di Indonesia apalagi, pertobatan lagi luar biasa. Tuhan bayangkan, dia kalau punya inisiasi luar biasa. Ada hal baru, Bapak Ibu perlu kuat untuk masuk di hal baru. Makanya Tuhan berkata sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kita akan crossover. Saya percaya dalam anugerah Tuhan, kita lewatin pandemi ini ya Bapak Ibu. Tapi bukan untuk senang-senang hidup kita. Untuk Tuhan dimuliakan. Bukan berpikir liburan apalagi ini, tender apalagi, ya bolehlah. Tapi bukan itu. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah itu jauh lebih penting. BMCNY, Tuhan memberkati Bapak Ibu, be strong in Christ Jesus. Jadi kuat dalam Kristus. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Yuk dimanapun kita berada, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Buka hati, saya tahu hadiratnya ada bersama-sama kita. Saya tahu ada beberapa yang sedang stres. Saya tahu ada beberapa yang lagi goyah. Saya tahu ada yang beberapa lagi confused dalam kehidupan. Tapi percayalah, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kirapa sede karapa-papa. Hakarapataka sokotokora kalapapa. Hinarapataka sekete karapapa. Korapalapa sede karapapa. Anakmu berdoa Tuhan. Biar firman ini tidak sekedar menjadi informasi. Tapi menjadi tuntunan ilahi. Biar ini termeterai, terutama ayat-ayat firman-Mu. Termeterai di dalam roh kami. Ayat-ayat firman-Mu. Kami renungkan, kami hidupi di dalam kehidupan. Roh Kudus, Engkau menerjemahkan. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu bodoh, tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak mengurapi. Biar Engkau menerjemahkan lebih dalam lagi di roh kami. Di alam bawah sadar kami. Dan itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami. Hari ini kalau ada keluarga yang lagi goyah, Tuhan kuatkan kembali. Ya, saya rasakan ada satu orang yang sedang bingung dengan keadaan. Tapi Tuhan sedang berkata, aku bersamamu. Kalau Tuhan itu tidak memberitahu semuanya di depan, itu karena Tuhan mau berjalan bersama kita. Kalau Tuhan beritahu alamatnya yang pasti ke depan, pasti kita bisa sombong dan jalan sendiri. Kalau Tuhan belum bukakan, artinya dia sedang berkata, aku mau berjalan denganmu kok. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku selalu mau akan tunjukkan cara-caraku menuntun engkau. Hari ini siapapun yang lagi goyah, Tuhan lagi kuatkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi gereja ini Tuhan. Tuhan terus kuatkan untuk gereja ini tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Dan terus ada dalam pergerakan-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Pak Yongki dengan keluarga. Tuhan berkati diaken yang ada. Pak Lukas Kusuma juga yang ada di Philadelphia. Tuhan berkati semua hamba-Mu dalam tangan-Mu yang tidak terbatas. Semua diaken yang ada di sini. Tuhan topang. Selalu semangat di dalam Tuhan. Berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.